Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami akan bersama membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon berkat daripadamu ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dan berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 7. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sampai sedemikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, dari sekian banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib, Injil Yohanes hanya mencatat 7 mujizat. Saudara boleh silakan itu. Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Lalu kemudian Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Lalu Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Lalu Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Lalu peristiwa ini yaitu penyembuhan orang yang buta sejak lahir. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah Yesus membangkitkan Lazarus. Hanya 7 mujizat di dalam Injil Yohanes. Saudara, ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang dicatat oleh Injil lain tetapi tidak dicatat oleh Yohanes. Sebaliknya, dari 7 mujizat yang dia catat, 4 diantaranya tidak ada di dalam Injil lain. Artinya saudara, Yohanes sangatlah selektif di dalam dia mencatat mujizat yang dilakukan Yesus karena dia ingin menyampaikan sebuah pesan rohani melalui mujizat-mujizat itu. Saudara, di dalam pasal 20 ayat 31 Injil Yohanes, Yohanes mengatakan tujuan dia menuliskan Injilnya adalah supaya orang yang membacanya percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya orang yang membacanya itu memperoleh iman, memperoleh kehidupan. Nah saudara, maka setiap cerita mujizat yang ada di dalam Injil Yohanes sengaja dipilih untuk menuntun pembacanya. Semakin lama, semakin mengenal Yesus yang adalah juru selamat dan kemudian percaya kepadanya. Demikian pula saudara kisah mujizat yang kita baca hari ini. Nah saudara, mari kita perhatikan kisah ini. Dikatakan saudara, waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Saudara, jelas Yesus pasti bukan hanya dia berjalan lalu melihat orang itu sekilas sambil lewat lalu kemudian dia berjalan pergi. Saudara, tidak mungkin seperti itu. Tetapi mungkin saudara, Yesus berhenti dan kemudian dia diam di sana dan dia memperhatikan orang itu. Nah saudara, di dalam ayat ke-8 Yohanes memberitahu kita bahwa orang ini selalu mengemis. Mungkin orang ini duduk di pinggir jalan, dia berseru-seru minta sedekah kepada setiap orang yang lewat di situ. Maka Yesus berhenti, kemudian memperhatikan orang itu. Dan itulah sebabnya saudara, muncul kesempatan untuk para murid kemudian bisa bertanya. Tetapi saudara, yang sangat menarik adalah pertanyaan para murid bukan apa yang Yesus sedang perhatikan. Mereka tidak bertanya apa yang Yesus akan lakukan kemudian. Kalau itu yang mereka pikirkan, saudara, sebagai murid Yesus, pertanyaannya kemudian adalah, lalu apa yang bisa kami lakukan? Kalau Yesus ingin melakukan itu, maka apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang murid Yesus? Saudara, mereka tidak bertanya itu. Mereka tidak berpikir sama sekali soal seperti itu. Melainkan saudara, pertanyaan mereka adalah masalah filosofi penderitaan. Saudara, mungkin mereka berkata begini, "Guru,
Kasian banget orang ini. Kok bisa orang sampai menderita seperti dia ini? Ini pasti karena dosa. Penderitaan pasti terkait dengan dosa. Maka pertanyaannya kalau begitu, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Saudara, itu pertanyaan mereka. Maka saudara, bukannya para murid berpikir apa yang Yesus inginkan? Apa yang Yesus mau lakukan? What should we do sebagai murid-murid Yesus? Mereka malah sibuk dengan diskusi filosofi penderitaan. Nah saudara, tapi mari sejenak kita ikuti dulu diskusi mereka, saudara ya. Para murid memberikan dua alternatif penyebab penderitaan kenapa orang ini buta sejak lahir. Yang pertama mereka bilang mungkin karena dosa orang ini sendiri. Tetapi saudara, karena orang ini buta sejak lahir, artinya saudara mereka beranggapan bahwa orang ini berdosa di dalam kandungan. Dan pandangan ini saudara rupanya memang dipegang di dalam beberapa kelompok orang Yahudi. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan hal itu. Ini yang pertama, mereka berikan alternatif. Alternatif kedua, saudara mereka berkata mungkin karena dosa orang tuanya. Mungkin maksudnya adalah Tuhan menghukum orang itu karena dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah saudara, kedua pandangan ini sebetulnya bertumpu erat sekali pada koneksi yang sangat ketat antara penderitaan seseorang dengan dosa yang dilakukan. Bahwa penderitaan yang dialami oleh seseorang itu bisa terjadi akibat dosa orang itu betul. Tetapi saudara, Alkitab tidak mengajarkan bahwa semua penderitaan yang dialami oleh seseorang pasti terjadi akibat dosa orang itu atau dosa orang tuanya. Alkitab tidak pernah ajarkan itu. Nah saudara, ini diskusi yang sangat filosofis, teologis, dan Yesus tidak meladeni pertanyaan ini dengan jelas. Melainkan Yesus menjawab dengan sederhana begini, bukan keduanya, bukan dosa orang ini, bukan dosa orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta. Dan perhatikan ini yang penting. Yesus berkata orang ini buta sejak lahir karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, apa maksudnya? Kalau kita sedikit menyimpang saudara ya, sebetulnya saudara dari mana asalnya penderitaan? Saudara, pada waktu Tuhan menjadikan dunia, semua amat sangat baik, tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit, tidak ada kematian bahkan. Tetapi ketika dosa masuk ke dalam dunia, manusia berbuat dosa, dosa merajalela, maka penderitaan juga masuk. Saudara, kita bisa bayangkan ketika manusia yang berdosa kemudian berpikir yang jahat dan melakukan yang jahat kepada sesamanya. Mereka mungkin membenci, memfitnah, membunuh, maka pasti ada pihak yang kemudian menjadi korban dan menderita. Pasti seperti itu bukan? Saudara, maka kalaupun bukan kita yang berbuat jahat, kita sangat mungkin menjadi korban. Dan bukan hanya itu, tetapi manusia juga mulai menuju kematian. Saudara, tubuh ini semakin lemah. Berbagai kelemahan, penyakit, penderitaan itu dialami oleh setiap kita. Ditambah lagi saudara, dunia semakin rusak. Ada bakteri yang jahat, ada virus yang jahat, maka manusia menjadi sakit. Ada bencana alam yang kemudian memakan banyak korban dan seterusnya. Saudara, ini dunia kita. Maka kalau kita bertanya, kenapa orang ini menderita? Kenapa saya menderita? Saudara, jawabannya adalah kita memang hidup di dalam dunia yang seperti ini. Penderitaan memang tidak terhindarkan oleh kita. Bahwa penderitaan terkait dengan dosa, itu betul. Tetapi bahwa kita menderita pasti karena dosa kita. Saudara, itu tidak betul. Karena kita hidup dalam dunia yang berdosa dan rusak karena dosa. Kalaupun kita tidak melakukan sesuatu yang salah, tetap kita bisa menjadi korban di dalam dunia ini. Tapi kalau kita tanya lebih jauh, saudara, apa tujuan Tuhan kemudian melalui penderitaan? Maka jawaban Yesus sangat berarti sekali. Penderitaan kita adalah supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam kita. Bukan Allah yang bertanggung jawab atas penderitaan. Karena Allah menciptakan dunia ini tanpa penderitaan dan manusia yang berbuat dosa. Tetapi Allah bisa memakai penderitaan-penderitaan untuk tujuannya, yaitu supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam kita. Saudara, pekerjaan-pekerjaan Allah yang seperti apa? Saudara, ada penderitaan yang melaluinya Tuhan bekerja memanggil kita kembali kepada Dia. Mungkin kita berdosa, semakin lama kita semakin jauh dari Tuhan,
Dan melalui penderitaan Tuhan memanggil kita untuk kembali. Maka Tuhan memakai penderitaan dengan tujuan mengkoreksi kita. Sama seperti orang tua, saudara, yang memukul anaknya, bukan karena dia senang anaknya sakit, tetapi karena dia sayang kepada anaknya. Dan kadang-kadang Tuhan melakukan hal yang sama. Ibrani pasal 12, saudara, berkata begini, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran." Tuhan melakukan itu seperti seorang bapa sayang kepada anaknya. Tetapi saudara, ada juga penderitaan yang melaluinya Tuhan bekerja membentuk karakter kita. Rasul Paulus berkata begini, kesengsaraan kita itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Allah bisa memakai penderitaan untuk memangkas hal-hal yang buruk di dalam hidup kita. Untuk membentuk karakter Kristus di dalam diri kita. Maka Tuhan bisa memakai penderitaan dengan tujuan konstruktif untuk membangun kita. Tetapi ada juga suara penderitaan yang melaluinya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Saudara, Lazarus adalah salah satu contoh di dalam Alkitab. Dia sakit, kemudian dia mati. Jelas dia menderita sekali, mengalami semua itu. Yesus kemudian dikatakan tiba di sana ketika Lazarus sudah 4 hari mati. Dan Yesus kemudian membangkitkan Lazarus. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah penderitaan yang dialami Lazarus itu dengan tujuan untuk membuat Lazarus bertobat, memanggil Lazarus kembali? Mungkin, kita tidak tahu. Apakah penderitaan yang dialami Lazarus bertujuan untuk Tuhan membentuk karakter Lazarus? Mungkin juga, kita tidak tahu juga. Tetapi yang sangat pasti adalah melalui penderitaan Lazarus, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, sama seperti kisah Ayub di dalam Alkitab. Apakah tujuan penderitaan Ayub adalah untuk memanggil Ayub bertobat? Jelas tidak. Apakah tujuannya untuk membentuk Ayub, membangun sesuatu yang baik di dalam Ayub? Tampaknya ada unsur itu. Karena melalui penderitaannya Ayub semakin mengenal Allah. Tetapi yang terutama adalah melalui penderitaan Ayub, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Malaikat, setan, dan semua orang percaya sampai hari ini melihat bahwa Allah layak dikasihi. Allah layak ditaati, bukan karena berkatnya, tetapi karena pribadi Allah sendiri. Dan itu terjadi melalui penderitaan Ayub. Saudara, maka pada waktu kita menderita, kita perlu sadar bahwa kita memang hidup dalam dunia yang seperti ini. Bagi kita yang percaya, Tuhan menjanjikan dunia yang lebih baik, dunia yang sempurna nanti di sorga. Tapi di dunia ini kita memang menderita. Tetapi kadang-kadang saudara, kita juga bisa bertanya, apakah Tuhan sedang memanggil kita kembali? Mengkoreksi kita. Apakah Tuhan sedang membentuk karakter kita? Konstruktif. Apakah Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui penderitaan saya? Tujuannya saudara tetap sama seperti kata Yesus. Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam kita. Saudara, prinsip inilah yang kemudian membuat Yesus berkata di dalam ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, para murid Yesus melihat orang yang buta sejak lahir langsung berdebat masalah filosofi penderitaan. Tetapi bagi Yesus orang itu adalah orang yang Dia kasihani. Orang itu adalah orang yang baginya Allah ingin pekerjaan-pekerjaannya dinyatakan. Saudara, maka Yesus tidak menjawab panjang lebar pertanyaan mereka, melainkan Yesus langsung menekankan yang harusnya terjadi adalah pekerjaan Allah dinyatakan di dalam orang itu. Dan Yesus bertekad untuk mengerjakan pekerjaan itu selama masih ada kesempatan. Saudara, James Montgomery Boyce, dia mengatakan kisah sederhana ini, saudara, mengajar kita beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, kisah ini saudara mengajarkan kita tentang keharusan bekerja. The need to work. Yesus berkata kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. We must do the works of Him who sent me.
Sepanjang kehidupannya saudara di dalam dunia, Yesus menunjukkan betapa penting bagi dia, betapa inginnya dia, betapa bertekadnya dia untuk bekerja melakukan kehendak Bapaknya. Saudara, pada waktu Yesus memulai pelayanannya, dia datang ke Kapernaum dan menyembuhkan banyak orang di sana. Maka orang banyak kemudian berusaha menahan Yesus untuk tinggal di sana. Jangan cepat-cepat pergi karena mereka menginginkan banyak keuntungan yang didapat bersama dengan Yesus. Tapi Yesus menjawab begini, aku harus memberitakan Injil di kota-kota lain. Sebab untuk itulah aku diutus. Itu kehendak Bapa. Kepada murid-muridnya, berkali-kali saudara Yesus berkata dia akan menderita, mati, dan dibangkitkan. Dan itu sebabnya saudara ketika perlawanan semakin memuncak, Yesus tidak melarikan diri. Tetapi dia menunggu waktu yang tepat untuk menggenapi tujuan kedatangannya. Memikul salib, mati, dan kemudian dibangkitkan. Dia datang untuk mengerjakan itu. Itu kehendak Bapa. Saudara, maka kalau kita tanya, mengapa Yesus sangat menekankan keharusan bekerja, the need to work? Jawabannya saudara sederhana, karena ketaatannya kepada kehendak Bapa. We must do the work of Him who sent me, kata Yesus. Tetapi saudara, jawaban kedua yang tidak kalah penting adalah Yesus sangat mempedulikan the need of man, kebutuhan manusia. Saudara, pada waktu Yesus lewat di dekat Yeriko satu kali, lalu kemudian ada seorang bernama Zakeus, bertubuh pendek, dia naik ke pohon untuk melihat Yesus. Yesus tahu the need of this man, kebutuhan hati dan jiwa dari orang ini. Maka dia berhenti. Kemudian dia melihat ke arah Zakeus di pohon, lalu dia berkata, Zakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, pertanyaannya mengapa harus? Yesus tidak harus menumpang di rumah Zakeus, tapi dia harus melakukan itu untuk Zakeus. Dan Alkitab mencatat hari itu terjadi keselamatan bagi Zakeus dan keluarganya. Yesus harus bekerja untuk itu. Dimanapun saudara Yesus melihat ada domba yang perlu dikumpulkan, ada jiwa yang perlu dilayani, Yesus bekerja. Karena dia sangat mempedulikan the need of man. Saudara, bukankah hari ini the need of man sangat besar? Sangat banyak manusia binasa tanpa Kristus. Mereka ada di sekeliling kita, di sekeliling rumah kita, di tempat kerja kita, memenuhi kota Jakarta. Ada sangat banyak orang-orang yang miskin, kesepian, terbuang, dan mereka membutuhkan Yesus. Siapa yang akan menjangkau mereka? Saudara, apakah kita sebagai murid Yesus merasakan the need to work, keharusan untuk bekerja? Yesus merasakan keharusan itu dan dia begitu ingin, begitu bertekad untuk terus bekerja. Saudara, apakah kita merasakan betapa pentingnya, betapa inginnya melakukan kehendak Bapa untuk the need of man? Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, kisah ini juga mengajar kita bukan hanya the need to work, keharusan untuk bekerja, tetapi bukan sembarang bekerja, tetapi mengerjakan pekerjaan yang khusus. It is to do a special work. Pekerjaan yang khusus. Saudara, banyak orang dengan antusias mau bekerja. Atau kalau di dalam konteks gereja, biasa kita katakan mau melayani. Banyak orang mau melayani. Tapi ini bukan sembarang pekerjaan atau pelayanan. Seperti dikatakan oleh James Montgomery Boyce, dia berkata begini. Banyak orang berkata dengan antusias, I must work, saya harus bekerja. Tapi sedikit yang berkata, I must do the works of Him who sent me. Aku harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Banyak orang berkata, saya harus bekerja, oke. Saya mau terlibat di dalam berbagai hal, melayani, oke. Tapi tidak banyak yang berkata saya mau mengerjakan pekerjaan Dia. Special work, pekerjaan khusus. Saudara, konsep yang seringkali dipegang oleh orang Kristen. Pelayanan adalah kegiatan apapun
yang dilakukan di dalam gereja bersama teman gereja, apalagi kalau tidak dibayar. Nah, kita pikir itulah pelayanan. Betul kan saudara ya? Semua kegiatan di dalam konteks gereja dilakukan bersama teman gereja dan tidak dibayar, kita sebut pelayanan. Tapi pertanyaannya saudara, betulkah semua hal yang seperti itu adalah pelayanan? Saya harus katakan saudara, ada banyak hal yang sering disebut pelayanan yang sebetulnya bukan pelayanan. Apa maksudnya? Yang pertama saudara, tentu terkait dengan motif dan tujuan. Kalau kita mengerjakan sesuatu karena kita bisa jadi senang, kita jadi tidak bosan di rumah, untuk kita mendapatkan pujian, kehormatan, maka jelas itu bukan melayani Tuhan, tapi melayani diri kita. Untuk kita. Tetapi yang kedua saudara adalah, ini juga terkait dengan kegiatannya. Saudara, pernahkah kita bertanya seberapa gunanya, seberapa efektifnya apa yang saya lakukan ini untuk kerajaan Tuhan? Betulkah yang sedang saya lakukan ini, kegiatan yang saya sebut pelayanan ini adalah kehendak Bapa, pekerjaan Bapa, the will of God for the need of man? Betulkah yang saya lakukan ini adalah pelayanan? Atau sebetulnya yang saya lakukan hanya aktivitas, kesibukan, program yang sangat kecil gunanya atau bahkan tidak ada gunanya untuk kerajaan Tuhan? Saudara, kita perlu belajar menginginkan, bertekad untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, bukan pekerjaan kita. Hari ini ada sangat banyak pekerjaan yang seharusnya dilakukan, yang dikehendaki oleh Bapa, yang tidak dilakukan. Karena banyak orang Kristen melakukan aktivitas kegiatan yang bukan the works of Him. Ini yang kedua, special work. Yang ketiga, cerita ini saudara mengajarkan kita tentang singkatnya waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. The shortness of time. Saudara, Yesus berkata, we must do the works of Him who sent me as long as it is day. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah selama hari masih siang. Dan dia menyambung bahwa the night is coming, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, waktu untuk bekerja sangat terbatas. Allah mengutus Yesus untuk bekerja, maka Yesus bertekad untuk bekerja. Jikalau kita adalah orang Kristen, Allah juga memberikan pekerjaan kepada kita untuk dilakukan. Dan kita seharusnya bertekad untuk melakukannya. Sebelum datang malam, di mana tidak ada lagi waktu, kesempatan untuk bekerja. Saudara, belakangan ini, beberapa peristiwa kematian orang-orang di sekitar membuat saya, Yudit, semakin menyadari saudara betapa life is short. Hidup itu pendek. Hari ini kita ibadah sama-sama. Siapa yang bisa menjamin minggu depan kita masih bisa ibadah bersama-sama? Kematian mungkin menghampiri salah satu dari kita. Saya berkhotbah hari ini. Siapa yang bisa menjamin saya masih bisa berkhotbah lagi? Kalaupun saya tidak mati, mungkin saya sakit, lalu tidak bisa berkhotbah. Kalaupun saya masih berkhotbah, mungkin salah satu dari saudara tidak datang lagi. Dan tidak ada kesempatan untuk berkhotbah lagi seperti ini kepada saudara. Kalau saudara adalah guru sekolah minggu, atau pemimpin SPAK, anak-anak atau anggota saudara, tidak akan selamanya ada di situ. Kesempatan bertemu pun tidak banyak, hanya beberapa jam di dalam satu bulan. Satu kali nanti kesempatan itu pun tidak akan ada lagi. Maka apa yang diajarkan? Apa yang ditanamkan? Kalau saudara adalah orang tua, kebenaran yang sama berlaku. Sekarang adalah waktunya melatih anak-anak. Mulai dari mereka sangat kecil, akan tiba waktunya mereka besar. Dan apa yang pernah ditanamkan atau yang tidak ditanamkan kepada mereka waktu mereka kecil, saudara akan menuai hasilnya. Apakah saudara pimpin mereka untuk percaya kepada Kristus? Apakah saudara bawa mereka untuk mengembangkan karakter Kristus di dalam diri mereka? Apakah mereka tahu dengan jelas bahwa Allah dan saudara mengasihi mereka?
Akan tiba malam, the night is coming, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Dan malam itu saudara bisa tiba di dalam bentuk kesempatan yang tidak ada lagi. Atau di dalam bentuk kesehatan yang tidak memungkinkan lagi. Atau di dalam bentuk kematian yang kemudian menghampiri. Tetapi malam itu saudara juga bisa tiba di dalam bentuk akhir zaman. Ketika Kristus datang menjadi hakim dan tidak ada seorang pun lagi yang dapat bekerja. Akan tiba waktunya kita tidak bisa lagi mengubah apapun juga, sekecil apapun. Saudara terakhir, perhatikan orang buta ini. Dia bukan siapa-siapa. Kondisi dia menyedihkan sekali. Dia bahkan tidak bisa melihat di hadapan dia ada Yesus yang mau menolong dia. Tetapi Yesus melihat dia. Dan Yesus datang untuk menolong dia. Karena adalah kehendak Bapa dan kebutuhan orang itu untuk ditolong dan percaya. Dia mungkin tidak bisa melihat sama sekali apa yang akan terjadi. Tapi yang lebih penting adalah Yesus melihat dia. Saudara, perintah Yesus sederhana kepada orang buta itu. Pergi, basuh dirimu dalam kolam Siloam. Dia perlu mengambil langkah ketaatan, percaya kepada Yesus, dan menerima pertolongan. Saudara, mungkinkah saudara adalah orang seperti itu? Hidupmu mungkin berantakan, kondisimu menyedihkan, engkau bahkan tidak bisa melihat Yesus yang mau menjadi terang atas hidupmu. Tapi Yesus melihatmu. Mungkin saudara sudah beberapa kali ke gereja, sudah beberapa kali mendengar Injil, saudara melihat ada teman, ada keluarga yang kemudian menjadi percaya, tapi saudara tetap tidak bisa melihat Yesus dan tidak bisa percaya. Tapi Yesus melihatmu. Dan dia ingin bekerja melakukan sesuatu di dalam hidupmu. Ambillah langkah untuk percaya. Ambillah langkah untuk percaya. The night is coming. Ini bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita yang percaya, tapi malah pengharapan. Kita akan berjumpa dengan Yesus yang mengasihi kita. Tapi justru kita bertekad untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita rindu pada waktu kita berjumpa dengan dia. Dia menyambut kita, hambaku yang baik dan setia. Ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, sudahkah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah? The works of Him. Mari kita tundukkan kepala. Saudara, sambil kita teduh, ada 2 reflection questions yang saya ajak kita renungkan bersama. Yang pertama, apakah kita ingin dan bertekad untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dunia ini? Bukan sembarang pekerjaan, tapi pekerjaan-pekerjaan Allah. Apakah kita rindu, saudara? Ingin. Dan kita bertekad kita harus mengerjakan itu. Selama hari masih siang. Sebelum datang malam. Dan tidak ada seorang pun bisa bekerja lagi. Dan yang kedua, doakan 1 atau 2 hal pekerjaan Allah yang saudara ingin lakukan. The works of Him who sent you. Doakan 1-2 hal yang ingin saudara kerjakan. Masing-masing berdoa.
Tuhan, kami bersyukur karena kami orang-orang yang tidak layak ini dilihat oleh Tuhan, diberikan anugerah. Kami boleh percaya kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian mengutus kami. Tuhan, tolong kami melihat betapa besar anugerah Tuhan. Tolong kami melihat betapa dahsyatnya apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami, di dalam dunia. Dan berikan kami kerinduan, tekad untuk ikut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Tuhan, perjelas kepada kami apa yang harus kami lakukan dan bagaimana kami melakukannya. Tolong kami ya Tuhan berbagian di dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Bagi kami yang di dalam keadaan berantakan, atau mungkin kami penuh dengan keraguan, kami tidak bisa melihat Engkau, kami tidak bisa melihat pertolongan-Mu, kami tidak bisa melihat kehadiran-Mu, kami tidak bisa mengenali tangan-Mu yang terulur kepada kami. Tapi biarlah yang paling penting ya Tuhan, Engkau melihat kami. Tuhan, tolonglah orang-orang yang di dalam keadaan seperti demikian untuk bisa mengambil langkah percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.